Pandemi COVID-19 di tanah air belum juga berakhir. Justru sebaliknya, kasus baru pasien terpapar maupun terkonfirmasi positif COVID-19 terus bertambah. Akibatnya jumlah ketersediaan ruang di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat terus menipis. RSD Wisma Atlet Kemayoran untuk sementara waktu tidak lagi menerima pasien positif COVID-19 yang berstatus orang tanpa gejala atau OTG. Koordinator RS Darurat COVID-19 Majen TNI Dr. Tugas Ratmono menegaskan, semua pasien OTG COVID-19 akan ditempatkan di RS Darurat COVID-19 Wisma Atlet Pademangan. Beberapa minggu ini memang kita hanya satu tower yang untuk OTG hanya satu tower sekarang. Jadi 3 tower kita pakai untuk merawat gejala ringan dan sedang. Di bulan Desember ini, jumlah pasien yang masuk ke Wisma Atlet untuk menjalani karantina dan perawatan terus melonjak. Humas RSD Wisma Atlet Letkol Laut Muhammad Arifin mengatakan, keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate di tower 4, 5, 6, dan 7 terus meningkat dan sudah melebihi 75%. Tower 4, 5, 6, dan 7 RS Darurat COVID-19, Wisma Atlet Kemayoran secara khusus dipakai untuk merawat pasien corona dengan gejala. Saat ini jumlah pasien COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran hampir mencapai 4.000 pasien. Perlu langkah cepat dan tepat menyiapkan tempat isolasi mandiri baru, terlebih pasca libur panjang Natal dan Tahun Baru nanti, tidak mustahil banyak warga yang berpotensi terpapar COVID-19. Tim Liputan Berita 1. Wisma Atlet tak lagi terima OTG atau orang tanpa gejala. Itulah topik dialog Morning Talk kita pagi ini. Dan langsung saja untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Humas Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Letkol Laut Muhammad Arifin. Selamat pagi Pak Arifin. Selamat pagi Mbak. Baik, Pak Arifin, pada data yang dilansir di Dinas Kesehatan DKI Jakarta Oktober lalu, itu 53% dari total kasus aktif COVID-19 di DKI Jakarta itu pasien tanpa gejala atau OTG. Apakah Anda punya data terbaru? Berapa persen OTG kalau kita bicara Indonesia, kalau kita bicara Jakarta? Baik, kalau Jakarta sendiri kan datanya ada di Dinkes ya Mbak, selaku ininya pencatat untuk data masalah OTG. Tapi pada prinsipnya memang kita di sini kan mulai Maret sampai saat ini Desember, memang dulu di awal-awal bahkan memang kita hanya menerima pasien dengan gejala ringan dan orang tanpa gejala. Dulu memang banyak sekali sehingga sempat dibuka khusus tower 4 dan 5, bahkan waktu itu adalah disebut flat isolasi mandiri Kemayoran. Artinya memang waktu itu dikhususkan untuk orang tanpa gejala atau asimptomatis, karena memang angkanya waktu itu tinggi sekali untuk orang tanpa gejala. Namun saat ini kita ketahui bersama memang akhir-akhir ini ya, memang sebulan terakhir ini memang banyak pasien yang masuk ke Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet ini dengan gejala, mayoritas dengan gejala, sehingga angka ini terus-menerus meningkat. Bahkan memang di saat 2 minggu terakhir ini meningkat sekali ya, pasca liburan dan PSBB transisi. Itu saya pikir mempengaruhi kontak manusia dengan manusia, sehingga menimbulkan penyebaran dari transmisi dari virus COVID-19. Jadi kalau kita hitung prosentasenya Pak Arifin, prosentasenya sendiri saat ini dari 4 tower di Wisma Atlet ini yang digunakan, itu berapa persen yang mereka masuk sebenarnya tanpa gejala sebelumnya? Ya kalau saat ini tinggal berapa ratus orang lah yang di tower 5, yang orang tanpa gejala itu yang nanti nunggu mereka dipulangkan, artinya sampai selesai menjalani fase masa isolasi di sini, karena tidak dipindahkan ke tower di Pademangan pasien yang sudah masuk ke sini. Artinya pasien yang tanpa gejala yang masuk di sini, yang sudah terlanjur yang kemarin sebelum hari Sabtu itu diputuskan bahwa tower 5 adalah untuk pasien bergejala, mereka tetap dirawat di sini sampai
selesai masa sampai isolasi benar-benar baru sembuh. Baik. dikembangkan. Kalau kita bicara Wisma Atlet yang dipakai rumah sakit darurat ini dari 4 tower, kemudian atau total dari semua yang ada di semua tower yang ada di rumah sakit darurat ini ada 10.000. Sebenarnya kapasitas atau okupansinya nantinya maksimal bisa sampai berapa, Pak? Ya, jadi masing-masing tower ini berbeda. Ini yang tower 1 sampai tower 4, 5, 6, 7 ya. 4 tower ini masing-masing tower mempunyai kapasitas yang berbeda. Tower 4 sendiri bisa muat 1.546 ya bed. Kemudian tower 5 sendiri 1.570 bed. Kemudian tower 6 sendiri 1.300 bed. Tower 7 sendiri 1.578 bed. Artinya ini ya sekitar 6.000 lebih ya untuk 4 tower yang sudah disediakan oleh pemerintah di sini. Sedangkan tower 1, 2, dan 3 adalah sementara ini memang untuk hospitality, untuk tim supporting tim kita, artinya orang-orang yang mendukung jalannya rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet ini tempat kita untuk singgah. Ya. Jadi, boleh saya simpulkan, Pak Arifin, boleh saya simpulkan ini penuh karena kecenderungan pasien yang masuk itu lebih banyak daripada pasien yang sembuh kemudian diperbolehkan pulang. Ya tentunya selain itu memang angka yang masuk memang lebih banyak. Angka orang yang positif masuk saat ini memang meningkat dan semua rata-rata bergejala untuk saat ini. Ini yang harus menjadi waspadaan masyarakat luas bahwa strain dari virus ini mengalami peningkatan agresivitas. Artinya yang sebelumnya tidak menjadikan orang tanpa gejala, untuk saat ini banyak yang gejala batuk-batuk, anosmia, indera penciuman mulai menghilang, nyesak, dan itu harus diwaspadai. Boleh kita di-remind lagi Pak Arifin, sebenarnya kan ini juga seringkali disebut oleh Koordinator RSD Pak Maijen TNI Tugas juga mengatakan bahwa yang boleh masuk di Wisma Atlet ini sekarang adalah mereka yang pasien dengan gejala ringan dan juga sedang. Boleh kita di-remind lagi yang ringan itu sebenarnya gejalanya seperti apa? Apakah cukup hanya melalui thermal gun misalnya? Kalau panasnya 37,5 itu artinya dia sudah mempunyai gejala ringan atau sebenarnya secara fisik bisa dilihat gejala apa lagi yang disebut pasien dengan gejala ringan? Ya. Jadi memang sesuai dari instruksi dari Koordinator Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet, yaitu Mayor Jenderal TNI Dr. Tugas Tratmono, spesialis saraf, memang menyampaikan kriteria masuk pasien yang ke sini. Ya. Semenjak Sabtu kemarin kan kita sudah tidak menerima pasien yang tanpa gejala atau asimptomatis sudah tidak kita terima di sini. Nah, artinya pasien yang memenuhi kriteria masuk ke Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet adalah pasien dengan gejala ringan. Apa itu gejala ringan? Ya, gejala ringan adalah gejala-gejala yang ditimbulkan dari tubuh kita yang tidak sampai harus memerlukan alat bantu, misalnya dengan harus memerlukan oksigen dengan tekanan tinggi, kemudian saturasi oksigen yang tentunya di bawah 90, ya, itu termasuk masuk nanti gejala sedang. Tetapi gejala ringan di sini hanya ya batuk-batuk, kemudian meriang, demam, kemudian diare, ya, kemudian kehilangan indera penciuman yang selama ini meningkat tajam. Jadi itu yang disebut gejala ringan. Yang gejala sedang itu gejala yang sudah mengarah sebenarnya ke arah diperlukan HCU, ya, sehingga perlu alat bantu khusus nafas tambahan oksigen minimal seperti itu. Jadi masyarakat harus bisa melihat untuk saat ini memang gejala ringan, ya, terutama gejala ringan ya, yang banyak masuk ke Rumah Sakit Darurat COVID-19. Karena memang awalnya flat isolasi mandiri dikhususkan di Rumah Sakit Darurat Atlet ini untuk menghindari mereka isolasi mandiri di rumah dan tidak menularkan orang yang berada di rumah begitu. Pak Arifin, Anda yang sehari-hari ada di lapangan, Anda yang sehari-hari ada di Rumah Sakit Darurat Atlet ini, apakah Anda memang melihat secara nyata setiap kali kita habis libur panjang selalu ada pasien yang berbondong-bondong yang masuk ke RSD? Ya, jadi semenjak Maret Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet berdiri, dan saya juga mulai dari awal rumah sakit ini berdiri sehingga tahu persis saya di lapangan naik turunnya pasien di saat apa, kemudian ya memang rata-rata memang karena intinya memang transmisi dari virus ini adalah memang ketemu orang dengan orang, artinya memang penularan ini memang human contact, ya, maupun droplet, ya, seperti itu, sehingga di angka-angka yang tinggi itu selalu pada waktu ya PSBB longgar,
masa new normal waktu itu, kemudian ada liburan panjang, ya liburan udah kita hafal, setiap habis liburan panjang itu akan terjadi kenaikan pasien yang cukup signifikan. Bahkan waktu itu sempat kita sebenarnya sudah di angka yang tertinggi waktu bulan September ya, tanggal 27 itu pasien juga hampir 4.000, tetapi masih banyak yang tanpa gejala. Untuk saat ini terbalik, untuk yang masuk ke sini adalah pasien yang mayoritas adalah bergejala dan jumlahnya sudah di atas hampir 4.000 juga untuk semua tower di sini. Jadi untuk mereka yang ingin mendapatkan perawatan bagi para OTG ini kemudian diarahkan kemana saja, Pak? Ya, jadi untuk orang tanpa gejala atau asimptomatis, sementara ini memang yang ke sini kita arahkan ke Tower 8 yang ada di Pademangan. Namun untuk saat ini info dari rekan-rekan di Tower 8 juga sudah 80%, 85%, artinya sudah hampir mendekati 90% juga, tinggal sekitar 2%. Padahal kapasitas di berapa tower yang difungsikan di Pademangan, Pak? Dan itu kapasitasnya total ada berapa? Untuk saat ini Tower 8 itu memang dipakai untuk orang tanpa gejala, itu sekitar bisa untuk sekitar 1.000, maksimal 1.300-an untuk orang. Kemudian yang Tower 9 sendiri, sebenarnya Tower 9 dipakai dari dulu sebagai tempat untuk karantina sementara orang yang dari luar negeri, kemudian dimasukkan ke Tower 9, dilakukan swab, kemudian untuk menunggu hasil swab mereka dirawat atau ditampung sebenarnya di Tower 9 itu. Jadi sehingga untuk saat ini memang Tower 8 lah yang sebagai tempat untuk perawatan pasien yang tanpa gejala. Artinya yang Anda sebutkan tadi 80 hingga 90% itu hanya di Tower 8 saja atau sudah dijumlah dengan Tower 9? Di Tower 8 saja, Mbak, karena Tower 9 itu sampai saat ini masih dipakai untuk pasien yang bukan pasien, ya mereka yang dari orang dari luar negeri, WNI yang datang dari luar negeri kemudian ke bandara, kan prosedurnya seperti itu, mereka akan dilakukan swab ulang. Dilakukannya di Tower 9 itu, Mbak. Ya, Pemprov DKI sendiri juga sudah menyiapkan beberapa lokasi untuk isolasi mandiri bagi mereka yang tidak bergejala. Antara lain yang sebelumnya sudah ada 5 hotel, kemudian juga ada Geraha Wisata Ragunan, ada Jakarta Islamic Center, ada Geraha Wisata ini Taman Mini Indonesia Indah. Itu apakah mereka harus mendaftar dulu di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet dulu, atau seperti apa sebenarnya aturannya? Ya. Itu yang mengatur adalah yang difasilitasi oleh Pemprov DKI, tempat-tempat itu untuk isolasi mandiri, itu dari Dinkes DKI mereka sudah mengatur, jadi di puskesmas masing-masing tempat untuk isolasi itu yang akan membackup tempat itu, puskesmas setempatnya. Jadi dokternya nanti ada konsultasi atau ada hal-hal yang urgent, bersifat urgent, puskesmas setempat, tempat isolasi mandiri itu mereka yang bertanggung jawab. Tapi meski demikian bagi mereka yang tanpa gejala kemudian belum mengetahui terkait dengan keputusan ini yang dari hari Sabtu sudah tidak menerima pasien tanpa gejala lagi, mereka tetap diterima kemudian dialihkan ke penampungan yang lain atau seperti apa, Pak? Ya, kalau pasien yang sudah terlanjur ke sini, artinya ada beberapa yang pernah kita terima juga, lihat kita urgensinya ternyata mereka juga ada gejala sebenarnya. Itu masih kita terima di sini. Namun untuk yang tanpa gejala, puskesmas sudah monitor, kita ada grup juga menyampaikan ke mereka per Sabtu kemarin sudah kita dari pimpinan diputuskan bahwa kita hanya menerima pasien dengan gejala ringan sampai sedang, sehingga orang tanpa gejala sudah diarahkan dari puskesmas masing-masing sudah paham. Jadi karena orang kan yang positif akan mendaftar atau melapor di puskesmas terdekat, sehingga puskesmas yang akan mengarahkan mereka ke tempat-tempat isolasi mandiri. Jadi yang tanpa gejala puskesmas sudah tahu tidak akan diarahkan ke rumah sakit darurat COVID-19 ini, Mbak. Baik, artinya memang ini harus ada koordinasi dari puskesmas setempat atau Dinkes setempat untuk kemudian mereka diarahkan kemana untuk isolasi mandiri. Baik, Pak Arifin, Anda melihat ya dengan Wisma Atlet yang sudah semakin penuh, kemudian Pademangan juga di Tower 8 yang Anda bilang tadi sudah hampir 90%, ini angka yang luar biasa begitu. Anda melihat pandemi COVID ini makin tidak terkendali atau seperti apa kalau kita bicara Jakarta saja? Iya. Ya sebenarnya faktanya memang naik kan, artinya kalau naik itu kan berarti pengendaliannya kurang gitu kan, artinya
Kalau angkanya bisa ditekan atau bahkan turun itu kan pengendalian yang bagus. Tapi namun demikian untuk sampai saat ini memang faktanya angka itu naik dan yang bergejala yang naik. Naiknya ini Anda melihat bahwa ada abai dari masyarakat untuk melakukan 3M atau pemerintah yang kemudian agak kendor dalam 3T? Ya, sebenarnya prinsipnya kesadaran masyarakat sendiri. Aturan apapun yang diberlakukan oleh pemerintah, baik perketat ataupun longgar PSBB transisi maupun era new normal sekalipun, namun kalau masyarakat sadar benar tentang bagaimana melaksanakan protokol kesehatan dengan baik dan benar, saya pikir akan bisa menekan. Itu. Kuncinya sebenarnya memang masyarakat luas yang di luar sana, bagaimana bisa mengendalikan diri sendiri, bagaimana bisa melaksanakan protokol kesehatan itu dengan baik dan benar. Intinya itu saja, Mbak, sebenarnya. Hanya kalau pengendalian dari pemerintah yang bersifat aturan, yang PSBB diperketat, itu memang kan memaksa sedikit orang atau memaksa orang untuk tidak berkumpul, memaksa orang ya tidak bisa makan di suatu tempat restoran sehingga dia harus take away, itu memang pengaruhnya juga besar sekali untuk mengendalikan dari transmisi dari COVID-19. Tapi kan kalau kita bicara DKI Jakarta, Pak Arifin, kan memang cenderung kendor, meskipun DKI Jakarta sendiri selalu menyumbang angka kasus yang paling tinggi provinsi nasional. Tapi kalau kita lihat misalnya menghadapi Natal dan Tahun Baru ini saja, di Makassar, di Tanah Toraja misalnya, itu dari tanggal 24 sampai tanggal 3 Januari sampai Tahun Baru, itu semua tempat-tempat wisata ditutup. Tapi kalau kita lihat kebijakan di DKI Jakarta, saya ingin mendapat masukan juga dari Anda. Kemudian kalau di DKI Jakarta misalnya di Ancol, hanya tanggal 25 saja yang ditutup, kemudian buka. Tanggal 31 ditutup, tanggal 1 ditutup. Jadi bukan dari tanggal sekian sampai tanggal sekian gitu. Jadi kebijakan-kebijakan yang diambil ini masih sifatnya ada diskresi-diskresi, masih ada pengecualian. Taman Mini misalnya juga masih buka terus meskipun sampai jam 4 sore. Sebenarnya apa masukan dari Anda yang sehari-hari memang di lapangan selalu melihat bahwa di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet sendiri sudah sebegitu penuhnya setiap kali usai libur panjang? Ya tentunya kita sebagai orang di lapangan selalu menyarankan, kami juga ada di grup kesehatan, ada di Dinkes DKI, bukan Dinkes juga kami kita komunikasi bagus juga, artinya hal-hal yang menurun dan menaiknya angka positif ini dimonitor pastinya oleh Prof DKI, sehingga kita juga sudah berkomunikasi juga dengan Bukadinkes untuk DKI, ya kita sarankan ya seperti apa untuk mengendalikan. Kita selalu sarankan juga bagaimana baiknya, artinya bagaimana mengendalikan ini di saat libur panjang, kemudian bagaimana mengendalikan untuk saat ini apa yang harus dilakukan. Perlu dibuka, perlu ditutup, seharusnya sudah paham dengan kondisi situasi yang ada di lapangan, dan kita sudah ada di sini juga ada LO dari Dinkes DKI ya. Ada apa, Pak Arifin? Di sini liaison officer, jadi ada perwakilan dari Dinkes DKI yang ada di RSDC Wisma Atlet ini. Mereka ikut memantau di sini, ikut tahu, dan kita juga komunikasi aktif sehingga langkah-langkah yang diambil Pemprov DKI tentunya kita harapkan tepat nantinya untuk bisa mengendalikan, apalagi di akhir tahun ini. Ya tentunya kita tidak mengharapkan nantinya tempat-tempat itu sudah tidak muat. Untuk diketahui bersama bahwa memang saya di sini juga selaku customer care juga, sehingga banyak telepon-telepon masuk ke kami ya. Mereka menanyakan ketersediaan, mereka sudah mulai panik, masyarakat Jabodetabek itu mengatakan bahwa Bekasi penuh, Tangerang penuh, ya Bogor penuh, semua antri. Itu sehingga menjadi masukan tersendiri buat kami yang ada di sini, sehingga itulah real fakta yang ada di lapangan. Bahkan ICU pun kita sendiri juga untuk merujuk ke rumah sakit rujukan kita juga perlu antri juga. Rumah sakit rujukan juga saat ini sudah semakin penuh keterisiannya. Pak Arifin, jika Anda melihat seperti itu kondisi real di lapangan, di Wisma Darurat, memang bukan hanya warga DKI saja, warga Jabodetabek juga turut dirawat di situ begitu. Apakah ini juga kemudian disesuaikan dengan memperbanyak tenaga medis misalnya, atau pasukan dari TNI sendiri misalnya untuk disesuaikan dengan sarana maupun prasarana yang ada di Wisma Atlet sendiri? Tapi jawabannya ditunda dulu, saya ingin minta keterangannya nanti Pak Arifin usai jeda pariwara berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami.